Ya, selamat datang kembali ya di channel kami yaitu Tribunholic, yaitu channel yang akan membahas terkait sepak bola dari tatapan atau dari mata seorang supporter, dari anak tribun, bisa dibilang gitu ya. Nah, ini kita akan membahas ya terkait ya panggilan Ramadhan Sananta, karena menurut berita akhirnya Persis Solo mengizinkan untuk Ramadhan Sananta bergabung dengan skuad timnas Indonesia U24 yang berlaga di Asian Games ya di China. Karena secara mengejutkan timnas lolos ke putaran 16 besar, padahal mainnya bisa dilihat sendiri ya, nggak ada taktik yang istilahnya yang taktiknya yang kurang menggigit ya dari coach Indra Safri. Ini aja lolos aja juga termasuk istilahnya sangat beruntung sekali ya, karena jadi posisinya menjadi itu tiga terbaik yang akhirnya timnas Indonesia bisa lolos ke tahap berikutnya dengan melawan Uzbekistan. Nah, untuk menambah kekuatan akhirnya Ramadhan Sananta diizinkan bergabung ke timnas Indonesia U24. Tapi gimana ya? Ya ada untung ruginya sih, padahal ini kan Persis Solo kan juga lagi krisis striker. Ini saya tidak membela Persis Solo atau timnas, ini hanya tatapan atau dari pandangan seorang supporter bola aja secara netral ya. Persis Solo kan juga membutuhkan seorang striker ya, seorang strikernya aja juga baru ada yang pulang kampung karena istrinya melahirkan. Akhirnya Persis Solo hanya menyisakan Ramadhan Sananta sama si Roni, tapi akhirnya Ramadhan Sananta dilepas ke timnas Indonesia. Akhirnya di Persis Solo hanya menyisakan si Roni, padahal di akhir pekan nanti Persis Solo itu akan berhadapan dengan Persija Jakarta yang notabene skuadnya masih agak di atas Persis Solo sedikit ya. Jadi untuk kemampuan pemainnya masih agak di atas Persis Solo, dan Persis Solo ini baru masih berada di tren positif ya, untuk 2 kali kemenangan beruntun. Tapi akhirnya Ramadhan Sananta diizinkan bergabung. Ini juga jadi polemik juga di kalangan supporter Persis Solo, yang bilang nggak konsisten lah, yang bilang pagi bilang A, sore bilang U, itu ya memang wajar aja ya, karena Persis Solo hanya ingin butuh poin untuk merangsek ke papan atas, karena di tabel klasemen itu Persis Solo lebih mendekat ke jurang degradasi ya daripada papan atas ya. Kalau untuk dari pandangan timnas Indonesia, kayaknya ya agak kurang gimana ya, apalagi kan timnas Indonesia kan sudah lolos 16 besar dengan permainan yang masih standar aja ya, dengan menambah Ramadhan Sananta. Padahal selama ini saat bertanding itu timnas Indonesia kelemahannya bukan hanya di lini depan, di keseluruhan, entah di lini belakang atau di lini tengah, sama-sama kurang greget. Nah, pertanyaannya kalau ditambah Ramadhan Sananta, apakah nanti timnas Indonesia mainnya makin bagus atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan, karena Ramadhan Sananta adalah pemain depan ya. Atau mungkin Indra Safri memanggil Ramadhan Sananta karena si Sananta ini ya, dia orangnya kan vokal sekali ya, mungkin bisa membakar semangat para pemain timnas. Bisa saja terjadi karena itu akhirnya Ramadhan Sananta diminta untuk bergabung. Tapi untuk secara keseluruhan permainan timnas Indonesia itu masih di bawah standar. Apalagi yang dilawan nanti adalah Uzbekistan ya. Kebanyakan yang bermain di liga-liga Eropa. Sangat riskan juga memanggil Ramadhan Sananta hanya di 1 pertandingan aja. Kalaupun lolos, yang dirugikan juga Persis Solo, karena Persis Solo juga akan melakukan pertandingan di Liga Indonesia tanpa ada bagian Ramadhan Sananta lagi ya. Itu yang jadi problematik, karena Persis Solo juga posisinya juga tertekan ya, mungkin karena si itu juga udah diekspos ke media sama si siapa itu namanya, si Akmal ya, sama si Akmal sudah diekspos ke media. Mungkin manajemen Persis Solo juga tertekan, akhirnya melepaskan Ramadhan Sananta ke timnas Indonesia, padahal Persis Solo juga membutuhkan tenaganya ya. Semoga aja Ramadhan Sananta juga bermain baik di sana dan juga memberikan dampak positif ke seluruh tim ya.
Karena kelemahan Indonesia tidak hanya di lini depan, tapi di semua lini permainannya tidak ada berikut, tidak ada strategi yang pas, tidak ada taktik yang bagus selama di fase grup kemarin. Juga aja semoga Indonesia lolos dan Persisolo tidak merasa dirugikan dengan tampil baik saat menghadapi liga-liga lanjutan liga di pekan-pekan berikutnya di BRI Liga 1. Salam damai supporter Indonesia.